Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinan qawima wa hadana siratan mustaqima wa fataha quluban ghulfa wa adhanan summa wa alsinatan bakma wa a'yunan amya. Salawatullahi wa salamuh ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Sama salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara PRJ dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita patut bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih dikaruniai iman, karunia Islam, demikian juga sehat wal afiyah, keluarga kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Demikian kita mampu melaksanakan kewajibannya pada malam hari ini dengan ringan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dari alam jahiliyatil jahla ila nuril Islam. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab tawadu, bab perlunya atau pentingnya kita merendahkan diri kita di hadapan orang-orang yang beriman. Pada dua kali pertemuan kita telah membahas muqaddimah, itu beberapa ayat yang dinukil oleh Imam Abu Zakaria Asy-Syafi'i. Kita akan melanjutkan untuk melihat hadis-hadis yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah Wa'an Iyad Ibn Hamar, dari Iyad bin Hamar atau Himar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, awha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, an tawadu, untuk senantiasa bertawadu, berlaku tawadu, merendahkan diri, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga seseorang tidak menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Wala yanbaghi ahadun ala ahad, dan demikian juga tidak menganiaya seorang muslim yang lainnya. Riwayat Imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala pada hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewahyukan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kalimat yang sangat pendek tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Kalimat tersebut adalah an-tawadu, untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan sesama orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal ini, bahkan beliau tidak segan-segan itu memberi salam kepada
anak-anak kecil. Pada saat beliau melewati anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam. Ini menunjukkan tentang bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menyombongkan dirinya, sekalipun beliau adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya telah terampunkan. Demikian juga yang akan datang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pada hari kiamat, para nabi tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala dan sujud di bawah arasy-Nya. Kemudian pada saat itu mulailah perhitungan atau hisab. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama kali nanti memasuki surga, masuk ke dalam surga. Tapi beliau tidak pernah menyombongkan dirinya. Dari sisi berpakaian pun beliau sederhana. Ketika beliau bergaul pun beliau tidak pernah memilah-milah dengan siapa dia bergaul. Jadi senantiasa dia bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan para sahabat-sahabatnya mengatakan Rasulullah itu adalah sangat baik dengan saya. Hampir semua. Jadi beliau betul-betul memenuhi keadilan ini. Jadi beliau senantiasa bergaul dengan sahabat dengan sebaik-baiknya. Sehingga beliau dalam sabdanya mengatakan, Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Bahwasanya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Tidak mentang-mentang ketika memiliki pengetahuan misalnya, khususnya pengetahuan agama, itu kemudian menyombongkan diri. Atau mungkin yang dia dapatkan tidak sama dengan yang lain, kemudian mengecam saudara-saudara yang lain, mencela saudara-saudara yang lain. Mungkin belum sampai kepadanya hadis atau belum sampai kepadanya dalil-dalil yang patut kita kedepankan di sini pada saat kita menemukan saudara-saudara kita seperti itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Ketika ini kita kedepankan, kita tidak akan pernah menilai saudara kita itu adalah keliru di hadapan kita. Kita kan kadang-kadang suka mengedepankan dia itu adalah salah. Itu yang kita kedepankan. Dia itu adalah keliru. Ketika kita mengatakan seperti itu, tidak pernah terjadi dialog. Ketika kita sudah mengecap seseorang itu adalah salah, apalagi kita mengatakan bahwa itu adalah ahlul bidah, ya, maka ini tidak akan pernah terjadi dialog. Itu saudara saya. Kedepankanlah itu adalah saudara saya. Dia mungkin keliru. Kata Rasulullah SAW, Man shalla salatana wattajha qiblatana fahuwa minna. Siapa yang sholat seperti sholatnya kita, kemudian menghadap kiblatnya juga seperti menghadap kiblat kita, dia adalah saudara saya. Mungkin ada hal-hal yang ketika dia melakukan sesuatu, ada hal yang keliru. Mungkin karena ketidaktahuan, atau mungkin karena dia mengikuti sesuatu yang keliru. Jadi kalau kita mengedepankan sikap toleransi kepadanya, sikap bahwa itu adalah saudara saya, insyaallah ta'ala orang itu akan menjadi baik. Tapi kalau kita mengedepankan sikap arogan kita merasa benar, yang lain adalah salah. Ini yang ada pada diri kita adalah kesombongan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang berkembang di masyarakat kita. Pertanyaan itu sesungguhnya pertanyaan yang keliru, gitu. Mana yang benar? Sholat tarawih yang 11 atau yang 23? Ini pertanyaan kita. Mana yang benar? Salat yang 11 salat tarawih yang 11 rakaat apa yang 23? Ini pertanyaan yang keliru. Para ulama dulu salafus saleh bertanya, mana yang afdal antara salat yang 11 rakaat dengan yang 23 rakaat? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ini adalah hidupnya dengan di penjara, ya. Beliau juga sangat luar biasa membela sunnah. Ketika ditanya pertanyaan mana yang afdal
Apakah yang 11 rakaat? Apa yang 23 rakaat? Ini pertanyaan ulama-ulama dulu, bukan mana yang benar. Kalau mana yang benar, ada yang salah nanti. Yang 11 akan mengecam yang sholatnya 23 rakaat. Yang 23 rakaat pun akan mengecam yang 11. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena pertanyaannya sudah keliru. Nah, sesungguhnya Ibnu Taimiyah mengatakan ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan afdalu indi, yang afdal menurut saya. Beliau mengatakan ulul qiyam wa kasratus sujud. Kalau saya sih ditanya seperti itu, saya memilih yang lamanya berdiri ketika membaca Al-Quran dan banyaknya sujud. Berarti rakaatnya banyak gitu ya. Karena masing-masing memiliki dalil. Rasulullah dalam sabda mengatakan, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Demikian juga pada saat kita sholat. Pertanyaan kita, mana yang benar, yang nunjuk begini saja atau yang begini-begini? Keliru gara-gara kita pertanyaan. Mana yang benar ketika kita sujud? Tangan dulu atau lutut duluan? Ini pertanyaan yang keliru yang seperti ini. Jadi entah itu lutut duluan ataupun itulah tangan duluan, semuanya ada dalilnya gitu. Karena ulama-ulama dulu sudah berbeda dalam masalah-masalah seperti ini. Ketika kita menemukan sebuah perbedaan-perbedaan, jangan menghukumi hukum mutlak. Hukum mutlak artinya ini yang benar, yang lain berarti salah. Oh, ini yang benar menurut saya ini, saya akan amalkan yang ini. Anda mengamalkan yang itu, yang penting ada dalilnya, tafadhol silakan. Sama juga ketika kita bertanya, subuh itu yang benar kurut atau tidak? Ini pertanyaan yang keliru sekali lagi, pertanyaan yang keliru yang seperti itu. Oleh karena itu, inilah yang kadang-kadang menyulut konflik. Ya. Demikian juga ini akan menyebabkan terbentuknya pada diri seorang itu adalah sikap sombong, sikap arogan. Jadi sikap tidak menghargai orang lain, khususnya adalah dalam masalah-masalah hal yang berbeda. Jadi ketika sesuatu yang berbeda, itu adalah ijtihadnya dia, ya sudah dibiarkan. Jadi selama dia tidak keluar dari koridor, selama dia masih sholat menghadap kiblat, ya. Sholatnya tidak menghadap ke timur, tidak menghadap ke utara atau ke selatan. Ya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, Nabi SAW pun berpesan kepada kita yang sering kita bacakan hadisnya. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ketika seorang berbuat jelek, maka iringi dengan perbuatan yang baik. Ketika seorang berbuat dosa, maka segeralah beristighfar. Ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap orang lain, segeralah meminta maaf. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, kembalikanlah dengan segera. Kemudian beliau berpesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah semua manusia dengan akhlak yang baik. Parameter keimanan seseorang diukur dengan akhlaknya. Disebutkan lagi dalam sebuah hadis yang sangat luar biasa, beliau bersabda, riwayat Imam Muslim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi kata Imam rahimani wa rahimahullah, dengan mengedepankan sikap tawadu ini, dengan mengedepankan sikap saudara itu adalah saudara saya, maka di situ akan terjadi dialog antara yang satu dengan yang lain dan tidak akan pernah ada saling menyombongkan diri dengan yang lain. Tidak ada yang meninggi gitu ya. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua pada bab ini, hadisnya juga pendek tapi memiliki makna yang luar biasa. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah berkurang harta seseorang itu lantaran disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tiadalah Allah Subhanahu wa taala menambah pada seseorang
yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan yang dia dapatkan. Jadi dia memiliki sikap pemaaf, Allah akan memuliakannya. Sekali lagi, orang yang suka memaafkan orang, Allah akan memuliakan orang itu. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah ada seseorang itu yang bertawadu, yang selalu merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan pernah ada harta yang terkurangi karena sedekah itu berkurang. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada harta di rumahnya, begitu datang langsung disedekahkan. Tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah menerima harta. Selalu ada yang membawa harta ke rumahnya. Tapi begitu sampai kemudian beliau sedekahkan. Sampai suatu saat dia mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aish, hal fi ta'am? Ada makanan hari ini?" Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak ada makanan hari ini." Kata Rasulullah, "Idzan asum, kalau begitu saya akan puasa." Itu Rasulullah SAW. Kita perhatikan bagaimana yakinnya Abu Bakar As-Siddiq dengan hadis Nabi SAW bahwa Allah berjanji tidak akan pernah mengurangi harta yang disedekahkan sampai beliau menghabiskan semua hartanya untuk sedekah. Tetapi beliau tidak pernah dikatakan fakir, miskin, tidak pernah. Beliau sangat luar biasa. Beliau menginfakkan seluruh hartanya yang dimilikinya. Kalau Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Kalau Abdurrahman bin Auf, saya ingat bagaimana beliau menginfakkan 700 ekor ontanya. Utsman bin Affan juga terkenal dermawan, menginfakkan sekitar 1000 ekor onta. Sangat luar biasa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang meyakini betul bahwa tidak akan pernah harta seseorang yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan berkurang. Tidak akan pernah sama sekali. Seseorang mengeluarkan satu saja itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang mensedekahkan hartanya satu saja. Itu ibarat orang menanam satu biji, kemudian dari biji ini tumbuh tujuh tangkai. Dari masing-masing tangkai ini tumbuh menjadi mi'atu habbah, 100 biji ini. 100 kali 7 berarti 700. Akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kalau kita hanya bersedekah hanya satu saja. Misalnya kita bersedekah 100.000, Allah akan ganti lebih banyak daripada itu. Coba bisa dibuktikan. Bagaimana Ustaz Yusuf Mansur ya, kemana-mana selalu membawakan bagaimana keajaiban sedekah ini. Ya tentunya kita tidak mengharapkan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi sesuatu untuk mengharapkan sesuatu yang banyak. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang kita keluarkan sudah kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah akan memberikan harta itu kepada kita. Mungkin tidak sampai 1 bulan. Allah akan mengembalikan harta itu dengan yang lebih banyak lagi. Itu bisa dicoba ya. Jadi pernah kita sampaikan lewat mimbar ini ada seorang mahasiswa yang mengeluh setiap bulan kehabisan uang bekalnya. Jadi setiap bulan dikirimi uang 300. Habislah. Dia hidup di kota Surabaya ini dengan 300 uang 300.000 mana untuk bayar ini bayar itu. Kemudian ketika dia mendengarkan sebuah ceramah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengurangi harta yang disedekahkan, jadi setiap dikasih 300.000 dia sedekahkan 10.000. Masya Allah, luar biasa. Mulai saat itu dia tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah kekurangan harta. Ini bisa dicoba nih. Jadi sangat luar biasa. Jadi seseorang yang senantiasa mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Mungkin diganti secara langsung atau juga mungkin dalam bentuk yang lain. Keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, tidak pernah tertimpa musibah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan bentuk-bentuk yang lain. Dia ketika kemanapun dia dalam keadaan selamat. Suatu saat dia akan ketika mengalami musibah Allah selamatkan. Mungkin dari harta apa yang dia keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Tidaklah seseorang itu suka memberi maaf kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan bagi dia. Kita masih ingat bagaimana kisah seorang yang sampai 3 kali dikabarkan masuk surga. Ada seorang yang masuk ke masjid. Ketika itu Rasulullah SAW sedang memberikan tausiah. Rasulullah tiba-tiba mengatakan, perhatikanlah, wahai saudara-saudaraku, ada salah satu penduduk surga akan masuk ke masjid ini. Ada seorang pemuda, dia sholat 2 rakaat, kemudian mengikuti tausiahnya Rasulullah SAW. Para sahabat pun melihat biasa-biasa saja. Dilihat saja. Kemudian pada hari kedua, Rasulullah SAW mengatakan, perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, ada salah satu dari penduduk surga akan masuk ke masjid ini. Para sahabat pun memperhatikan, oh ternyata orang itu. Belum ada tergerak di hati para sahabat untuk menanyakan kenapa sih orang itu. Kemudian pada hari ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, perhatikanlah wahai sahabat-sahabatku, ada salah satu penduduk surga akan masuk ke masjid ini. Ternyata yang masuk juga pemuda itu. Kenapa para sahabat-sahabat tidak memperhatikannya? Ya, dia bukan orang dan pejabat. Dia orang sipil, orang biasa. Rakyat biasa. Bukan pemimpin, bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan camat. Orang biasa saja. Kemudian baru ada seorang sahabat yang penasaran. Diselidikilah ke rumahnya. Apa sih amalan orang ini? Jika dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah salah satu penduduk surga. Selama 3 hari dia nginep di rumahnya, dia tidak menemukan amalan apapun kecuali sama dengan dia yang dia lakukan. Ya sholat biasa. Sholat malam. Biasa. Menjalani kehidupan aktivitas sehari-hari biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sehingga pada hari ketiga sahabat ini mengatakan, wahai sahabatku, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau ini adalah salah satu penduduk surga. Apa sih resepnya? Barangkali Anda bisa berbagi kepada kami. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya tidak memiliki amalan apapun. Ya sebagaimana biasa yang Anda lihat, enggak mungkin ada sesuatu yang istimewa. Kemudian setelah didesak dengan pertanyaan, dia mengatakan mungkin. Dia mengatakan mungkin saja. Yang dimasukkan itu adalah ini. Jadi ketika saya tidur di malam hari, saya sudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara saya. Barangkali pada siang hari dia pernah melakukan kesalahan kepada saya, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya telah memaafkan. Bahkan saya doakan, ya Allah, saya rela ya Allah, saya telah memaafkannya. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Jadi dengan itu, ketika dia tidur, dia dalam keadaan tenang. Insyirahus sadr. Jadi kelapangan dada. Suka memberi maaf. Itulah yang menyebabkan dia menjadi salah satu penduduk surga. Orang yang mati hidup, tapi sudah dikabarkan dia adalah salah satu penduduk surga. Apakah amalannya yang lain hebat? Tidak, biasa-biasa saja. Tetapi dia adalah orang yang suka memberi maaf. Orang lain belum meminta maaf, dia sudah maafkan. Nah, mampukah kita seperti itu? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, makna silaturahim itu kata Rasulullah, sil man qata'at. Sambungkanlah silaturahim itu bagi orang yang telah memutuskan hubungan dengan Anda. Ini mungkin sulit ya. Kalau yang sudah biasa-biasa, kita biasa silaturahim, tapi orang yang memutus hubungan dengan kita disuruh silaturahim. Itulah makna silaturahim. Yang kedua kata Rasulullah SAW, aku man ghadabat. Nah ini, maafkanlah orang yang memarahi Anda. Orang lain marah kepada kita, maafkan dia katanya. Karena ada orang kalau dimarahi sama marah. Maafkan orang lain itu yang memarahi kita, berikan maaf. Ini mungkin juga sulit, tapi itulah yang dituntut dalam agama ini. Kemudian beliau mengatakan, a'ti man haramat. Berikanlah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada Anda.
orangnya pelit, orangnya kikir, bedit, tapi kita suruh memberi dia. Oh, ini sulit lah ya. Sulit semua. Yang pertama, orang yang memutuskan hubungan dengan kita suruh menyambung silaturahim. Yang kedua, orang yang suka memarahi kita suruh memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak pernah memberi, orang kikir, kita suruh memberi dia. Sesungguhnya itulah hakikat daripada ajaran Islam ini. Jadi kalau yang biasa-biasa saja itu ya sudah biasa ya. Orang yang suka memberi ya diberi, itu hal yang sangat biasa sekali. Tapi itulah yang dituntut dalam agama ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang memiliki sikap pemaaf kepada orang lain, Allah akan memuliakannya. Kita masih ingat bagaimana kisah tentang hadisatul ifk, kisah kebohongan yang pernah menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat itu istri beliau dituduh berbuat zina, sehingga banyak orang yang menyebarkan fitnah ini, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun ketika itu marah kepada orang yang menyebarkan fitnah ini. Jadi pada saat itu ketika marah, dia mengatakan saya tidak akan pernah memberi bantuan lagi kepada Mistah. Mistah ini pernah dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian disebutkan dalam surah An-Nur, ya, nanti bisa dibaca kisahnya sangat jelas sekali. Yang ditegur bukan orang yang menyebarkan fitnah, tapi Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ketika engkau sabar dengan kemarahanmu, maka malaikat senantiasa menemanimu. Tetapi ketika engkau marah, malaikat pergi, yang datang adalah setan. Tangis ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq kemudian memaafkan Mistah, demikian juga memberi sesuatu. Jadi tidak hanya sudah memaafkan, tapi diberikan sesuatu. Jadi dia berjanji tidak akan pernah lagi menahan bantuannya kepada Mistah. Jadi itulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu adalah putrinya difitnah, kemudian dia marah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur, dan Abu Bakar As-Siddiq pun menarik omongannya dan memaafkan orang-orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Abu Bakar As-Siddiq dan salah satu dari sahabat Nabi yang nanti akan masuk surga dari pintu mana yang ia sukai. Yang terakhir adalah wa ma tawadu'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya terhadap orang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajatnya. Jadi yang ketiga ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jangan sampai kita melakukan kesombongan terhadap orang lain. Disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala al-makna, jadi maknanya di sini adalah al-makna al-awwal an tatawadhu'a fi dinillah fala tataraffa 'an ad-din wa la tastakbir anhu wa an ada'i ahkamihi. Jangan sampai, hendaklah kalian tawadu di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan agama Allah, dan jangan sampai kalian meninggi, merasa sombong, merasa benar ketika melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, merasa benar kemudian merendahkan yang lain. Yang kedua adalah anta tawadhu li ibadillahi min ajlillah, senantiasa merendahkan dirinya terhadap hamba-hamba Allah karena Allah Subhanahu wa taala. La khaufan minhum, bukan karena takut dengannya, bukan karena takut dengan sesama kaum muslimin, tapi tawadhu. Wala raja'a lima indahum, dia merendahkan dirinya bukan semata-mata mengharapkan apa yang dimilikinya supaya diberikan sesuatu. Walakin lillahi azza wa jalla, agar tapi hanya yang dia lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'nayani sahihani, kata Ibnu Utsaimin. Kedua makna ini adalah benar. Faman tawadhu'a lillahi, siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah azza wa jalla fid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Pada lima rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu, saya berikan kesempatan kepada para jamaah, barangkali ada yang ingin menambah atau ingin bertanya, tafadhol. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang tadi dijelaskan masalah memaafkan dan memberi. Pada prinsipnya seseorang itu marah, tentu ada argumentasinya, demikian juga kita. Nah, ketika katakanlah kita merasa mereka bersalah, seseorang bersalah pada kita, apakah bagaimana mekanismenya kita memaafkan tadi? Karena ketika kita memaafkan, dia merasa, loh, saya tidak pernah salah sama Anda. Apakah hanya secara pribadi saja kita katakanlah berdialog dengan Allah memaafkan yang bersangkutan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin menyimpang dari yang ceramah tadi. Setiap kali saya mendengar ceramah-ceramah ini, begitu banyaknya apa yang disebut dengan amalan ibadah, itu banyak. Sehingga di sela-sela kesibukan kita juga sebagai aktivitas seorang manusia, kadang-kadang kita banyak yang kita dengar, tapi banyak pula yang kita tidak lakukan. Apakah ada semacam skala prioritas yang bisa kita lakukan? Kira-kira ibadah mana yang semestinya kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita? Mungkin tambahan satu lagi, seperti contohnya sholat, puasa Senin Kemis. Kan kita juga suatu ketika berhalangan untuk melaksanakan. Apakah ada seperti halnya ibadah wajib, ada yang bisa kita gantikan yang senilai, termasuk mungkin sholat sebelum sholat isya dan setelah itu kita juga mungkin sibuk, tertinggal dan sebagainya. Apakah ini bisa tergantikan dengan ibadah yang lain? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang tidak ada larangan bagi seseorang ketika misalnya ada orang lain memarahinya, dia juga membalas kemarahan itu tidak ada halangan. Jadi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, kita pun tidak ada halangan untuk membalasnya. Tapi yang paling mulia adalah pada saat seseorang yang ketika itu adalah dia marah tapi mampu menahan amarahnya, itu lebih baik, lebih mulia. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu adalah bukan orang yang kuat dalam bergulat, wa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat dia mampu marah. Pada dia mampu marah tapi dia mampu menahan dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang kadhimina al-ghayz itu mampu menahan amarahnya pada saat dia mampu untuk marah. Bahkan memaafkan, wal-'afina, dan memaafkan manusia. Bahkan bukan memaafkan, berbuat baik kepada orang itu. Jadi sebagaimana tadi ditanyakan, ketika ada orang misalnya marah kepada kita, kemudian apakah kita harus terang mengatakan ya sudah saya maafkan kamu? Apakah ini tadi justru tidak akan menambah kesombongan orang yang memarahi kita gitu ya? Apakah justru tadi saya nggak pernah minta maaf kok? Misalnya dia mengatakan seperti itu. Ya sudah, itu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat tadi nanti. Orang lain tidak minta maaf kepada dia, tapi dia sudah pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya maafkan. Sekalipun dia masih memfitnah saya, masih ini, masih itu, sudah saya maafkan. Nanti kesombongannya dia itulah akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah sendiri yang nanti yang menanggung dia. Jadi seseorang ketika sudah menyampaikan maafnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah maafkan dia, ya Allah, saya tidak akan ada dendam dengan dia. Ini sudah cukup bagi dia. Ini untuk menghindari juga bagaimana yang disebutkan tadi, mungkin ketika kita mengatakan seperti itu, mungkin orang akan mengatakan macam-macam, penakut dan lain sebagainya. Itu akan muncul hal-hal seperti itu. Dibiarkan saja orang mengatakan seperti itu, ibarat pepatah mengatakan biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya. Yang penting kita sudah menyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah maafkan dia. Supaya nanti pada hari kiamat tidak ada dendam lagi, supaya pada hari kiamat tidak ada tertahan lagi, karena yang paling berat nanti urusannya adalah urusan dengan sesama manusia gitu. Boleh jadi itu adalah saudara kita, saudara kandung kita, boleh jadi itulah tetangga kita yang mungkin selama di dunia ini kita tidak baik lah, hubungan kita tidak baik, itu belum terselesaikan di dunia, maka nanti di akhirat akan tertahan. Semua dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita benar semua. Tapi ada yang tersangkut masalah hakul adami, itu disuruh menyelesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian yang kedua tadi
tentang amalan ibadah. Karena prioritas apa yang kita inikan ya tentunya adalah ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah yang mahdhah ini adalah ibadah yang memang ada aturannya, tuntunannya yang tidak boleh kita merubahnya, tidak boleh kita menambah, mengurangi, seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Ini hal-hal yang wajib yang kita kedepankan. Kemudian baru yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib kita laksanakan dapat pahala, kalau tinggalkan dapat mendapatkan dosa. Ya kemudian yang sunnah, amalan yang sunnah ini adalah amalan tambahan. Jadi bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala, bagi yang meninggalkan tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Jadi seperti misalnya contohnya tadi adalah puasa Senin Kemis. Kalau dia mampu dia laksanakan tafadhol silakan dia puasa Senin Kemis. Kalau dia nggak mampu, ya dia tidak berdosa. Demikian juga puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau dia mampu dia laksanakan. Kalau dia tidak mampu dia tidak laksanakan, dia tidak berdosa. Tapi kalau seseorang yang sudah sering melakukan, suatu saat mungkin ketika dalam bepergian, dia tidak mampu melaksanakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sangat luar biasa ditafsirkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, tafsir di kalangan umat ini dalam tafsir Al-Bayan. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang ketika mendawamkan, membiasakan berbuat baik pada saat dia dalam keadaan mukim, kemudian pada saat dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana pada saat dia melaksanakannya. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun." Ajrun ghairu mamnun ada dua tafsiran. Yang pertama adalah ajrun ghairu mamnun, yaitu mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Sebagaimana ketika dia dalam bepergian, karena dalam keadaan mukim, diam di rumah, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Pada saat dalam bepergian, tentunya dia tidak melaksanakan lagi. Akan diberikan ganjaran sebagaimana pada saat dia berada di rumah. Jadi apa yang dia lakukan, suatu saat dia tidak mampu, mungkin karena ada uzur, ada syar'i, maka Allah akan berikan pahala dia. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua lah, ajrun ghairu mamnun, ay ajrun ghairu maqtu, yaitu al-jannah, naimil jannah. Yaitu tadi di akhirat. Seseorang yang selalu berbuat baik di dunia ini, maka Allah akan memberikan ganjaran yang tidak akan pernah terputus. Mamnun tidak terputus, ghairu mamnun tidak pernah terputus. Yaitu nanti di surga. Karena kenikmatan surga itu al-abadi dia. Jika dikatakan dalam sebuah hadis, ketika seseorang masuk ke dalam surga, kemudian di situ ada hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An tahyau wa la tamutu abadan." Kalian akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Wa an tashibu fala tahrahu abadan. Kalian akan senantiasa dalam keadaan muda, tidak pernah tua. Wa an tasihu wa la tamradu abadan. Wa an tasqamu abadan. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak akan pernah sakit. Surga. Kemudian wa an tan'amu fala tabta'isu abadan. Kalian akan senantiasa mendapatkan nikmat dan tidak pernah tidak mendapatkan nikmat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sangat luar biasa. Jadi seseorang yang senantiasa melaksanakan yang sunnah ini, yang nafilah ini, akan diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melaksanakan, maka tidak berdosa dia. Baik. Kemudian yang ketiga apa tadi, Pak? Ya. Apakah bisa diganti dengan yang lain gitu ya? Iya. Misalnya seseorang yang mungkin tidak hari ini dia tidak berpuasa misalnya sunnah Kemis. Apakah bisa diganti yang lain? Bisa saja. Dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak qiraatul Qur'anul Karim, dengan memperbanyak berzikir, masih banyak Pak ibadah-ibadah yang bisa lakukan di mana saja kita bisa melaksanakan. Itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang kita bebas melakukannya. Jadi selama tidak keluar dari koridor. Kita sampai menyetir mobil membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita misalnya sampai di mana saja kita membaca la ilaha illallah, membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca Quran di mana saja gitu. Ini insyaallah taala akan bisa menggantikan amalan-amalan sunnah yang sudah mungkin sering kita lakukan, tapi karena kesibukan kita tidak mampu untuk melaksanakannya lagi. Baik. Insyaallah cukup ya. Satu orang saja. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang belum bertanya insyaallah nanti pekan depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.